Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari kelas MJ701. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Konsumen Digital. Dan untuk kuas ini kita diminta untuk memposisikan diri sebagai panel review atau consumer insight konsultan, yang mana saya membahas mengenai analisis kritis dan evaluasi strategi 3 studi kasus kampanye digital. Bertindak sebagai consumer insight konsultan, laporan ini mengaudit 3 kampanye video pilihan menggunakan teori perilaku konsumen digital untuk menilai efektivitas, empati, dan kelayakan strategis. Yang pertama yaitu ketajaman segmentasi atau digital persona, yaitu menganalisis gaya hidup digital, pola penggunaan aplikasi, dan preferensi platform secara komprehensif. Yang kedua, pemetaan customer journey, yaitu evaluasi transisi konsumen dari phase awareness hingga advocacy, serta resolusi taktik terhadap pain points. Kemudian yang ketiga, kreativitas strategi digital, yaitu penilaian realisme implementasi, efektivitas operasional, dan mitigasi risiko di pasar yang kompetitif. Baik, kita mulai dari kasus pertama, yaitu kampanye e-commerce lokal, profiling digital persona, yang mana digital persona profile card target segmen utamanya yaitu video ini secara presisi membidik segmen pekerja urban milenial yang mengandalkan kemudahan transaksi nirkontak di tengah mobilitas tinggi. Dapat kita lihat gaya hidup digital sangat adaptif dan serba cepat, kemudian perilaku aplikasi, heavy user atau fokus transaksional, kemudian preferensi platform, mobile first, dan integrasi super app. Kemudian dari kasus pertama, pemetaan emosional dan resolusi pain points emosional journey map-nya. Fase kritis, consideration, titik friksinya pain points, kebingungan antar muka saat nah, navigasi promo. Resolusi masalah, solusi UI or UX yang disederhanakan dalam kampanye berhasil meredakan friksi, mengubah frustasi menjadi transaksi mulus dan instan. Kemudian dari evaluasi strategi dan mitigasi risiko, taktik utamanya itu gamifikasi promo, terintegrasi dalam aplikasi, posisi kuadran yaitu kuadran pemimpin atau kelayakan tinggi, dampak besar. Kemudian risk assessment, dari realita pasar, strategi sangat relevan dengan tren bargain hunting digital saat ini, yaitu memanfaatkan FOMO konsumen. Potensi risiko yaitu kejenuhan pengguna jika notifikasi terlalu sering, membutuhkan perbatasan push notification agar tidak dianggap sebagai spam. Kemudian kita lanjut ke kasus 2, kampanye dompet digital, profiling digital persona, yang mana digital persona profile card target segmen utamanya itu menargetkan Gen Z yang tech savvy, mengutamakan validasi sosial dan memiliki rentan perhatian yang sangat pendek terhadap format iklan konvensional. Dari gaya hidup digital sangat didorong oleh tren sosial dan viralitas. Perilaku aplikasinya itu eksplorasi cepat dan fragmented attention. Kemudian preferensi platform video pendek vertikal dari TikTok maupun Reels. Pada kasus 2, pemetaan emosional dan resolusi pain points, emotional journey maps dapat kita lihat bahwa fase kritis, awareness awal, titik friksi, pain points, kejenuhan atau ad fatigue, dan skeptisisme terhadap iklan hard selling konvensional, yang mana penggunaan KOL dan micro-influencer secara organik terbukti efektif menembus tembok kelelahan iklan, membangun kepercayaan instan melalui per review. Kemudian pada kasus 2, evaluasi strategi dan mitigasi risiko. Taktik utama yaitu kemitraan eksekutif lintas platform dengan micro-influencer. Posisi kuadrannya itu kuadran visioner atau dampak besar, kelayakan menengah. Kemudian risk assessment.
Realitas pasar, tingkat kepercayaan konsumen bergeser tajam. Mereka lebih merespon ulasan autentik dibanding klaim sepihak dari merek. Kemudian potensi risiko, kesulitan mengontrol narasi, merek dan menjaga konsistensi pesan kampanye di antara puluhan kreator konten yang berbeda. Selanjutnya, yaitu kasus 3 aplikasi EduTech Profiling Digital Persona. Digital Persona Profile Card target segmen utamanya yaitu fokus mendalam pada segmen pelajar atau mahasiswa yang memprioritaskan efisiensi akademis dan sangat sensitif terhadap model penetapan harga berlangganan. Digital Persona randalnya yaitu kita dapat lihat gaya hidup, preferensi platform, perilaku aplikasi, mulai gaya hidup digital, orientasi pada produktivitas tinggi, perilaku aplikasinya fokus utilitarian pada fitur inti, kemudian preferensi platform, penggunaan desktop dan mobile seimbang. Kemudian pada kasus yang ketiga, pemetaan emosional dan resolusi pain point, emotional journey map, fase kritis, retention atau penggunaan berkelanjutan, titik friksi atau pain points, penurunan drastis motivasi belajar pengguna setelah bulan pertama berlangganan, implementasi pada resolusi masalah, implementasi fitur atau learning streak yang cukup membantu menahan laju card rate namun membutuhkan sistem reward ekstrinsik yang lebih nyata untuk retensi jangka panjang. Pada kasus 3 untuk evaluasi strategi dan mitigasi risiko, taktik utama yaitu implementasi notifikasi pengingat belajar berbasis algoritma AI dasar, kemudian posisi kuadran, eh, kuadran taktis atau kelayakan tinggi, dampak menengah, risk assessment, realitis pasar. Solusi ini mudah dieksekusi secara teknis, namun memberikan keunggulan kompetitif yang tipis dan mudah ditiru oleh kompetitor. Potensi risikonya, fitur risiko diabaikan sepenuhnya oleh pengguna sebagai blind spam apabila personalisasi pesan tidak akurat dengan jadwal real mereka. Kemudian, sintesis konsultan matriks komparasi lintas kasus, itu kita bisa melihat ketajaman segmentasi digital pada kasus yang pertama, yaitu sangat presisi atau milenial urban, kasus kedua musional atau pelajar umum, kasus yang ketiga hyper spesifik, yaitu Gen Z, sosmed. Kemudian dari efektivitas solusi journey, pada kasus yang pertama eradikasi friksi UI sukses, kemudian kasus kedua resolusi retensi lemah, kemudian kasus yang ketiga mengatasi adv2. Rasio dampak dengan risiko strategi, kasus pertama risiko rendah skala tinggi, kasus yang kedua eksekusi mudah, diferensiasi minim, kemudian yang kasus ketiga dampak tinggi, risiko kontrol. Ya, kesimpulan utama perspektif perilaku konsumen dari eh, ketiga video tadi, yaitu yang pertama segmentasi persona, persona yang hyper spesifik berdasarkan variabel perilaku aplikasi menghasilkan tingkat konversi yang eksponensial dibandingkan sekadar penargetan demografis tradisional. Kemudian yang kedua, intervensi friksi, mengidentifikasi dan meresolusi eh, pain points secara presisi pada fase kritis customer journey seperti consideration atau retention adalah pembeda utama kampanye yang sukses. Kemudian yang ketiga, orisinalitas dengan realisme, kreativitas taktik di ruang digital harus selalu diuji, silang dengan kelayakan implementasi dan penerimaan pasar guna mencegah kampanye yang inovatif namun tidak dapat dieksekusi. Dan demikian pembahasan dari saya atau penjelasan dari saya mengenai UAS. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.